Assalamualaikum semuanya. Oke, langsung aja di sini aku ada daun bawang ya. Aku pakainya satu batang aja. Ini langsung aja aku iris tipis ya. Ini aku bersihkan dulu aja bagian ujungnya yang kering-kering seperti ini. Setelah itu langsung aja kita belah dua seperti ini ya. Aku pengen hasilnya itu nanti lebih kecil ya teman-teman ya. Jangan sampai dia besar, karena nanti kita bakalan cetak teman-teman. Jadi kita butuh dia adonan tuh yang kecil-kecil aja seperti ini. Nah, ini setelah daun bawangnya kita iris tipis, langsung aja di sini aku ada wortel. Aku pakainya secukupnya aja, kurang lebih mungkin setengah batang. Ini langsung aja aku parut ya. Aku menggunakan parutan keju biar hasilnya memang lebih tipis. Dan lanjut aja ke step selanjutnya. Di sini aku ada tepung sajiku atau tepung serbaguna, bebas merek apa aja. Untuk takarannya aku pakai 4 sendok makan munjung seperti ini. Dia nggak terlalu munjung sih teman-teman ya. Kita pakainya yang flat aja. Nah, kurang lebih seperti ini. Aku pakainya 4 sendok. Lanjut ya teman-teman ya. Di sini aku ada air, aku pakainya 120 ml. Ini langsung aja aku masukin. Dan setelah itu kita aduk sebentar ya. Dan ini menurut aku udah tercampur rata ya. Langsung aja ke bahan utamanya. Kita bakalan masukin bahan utamanya, yaitu telur teman-teman. Di sini untuk telurnya aku pakai 2 butir telur ya. Jadi untuk ukurannya aku pakai yang sedang-sedang aja seperti ini. Dan ini langsung aja aku masukin semuanya. Jadi putih dan kuningnya kita pakai semuanya. Setelah itu langsung aja kita tambahin perasa ya. Untuk perasanya di sini aku ada Royco bubuk aja. Boleh menggunakan garam sama micin, bebas ya teman-teman ya. Untuk takarannya teman-teman sesuaikan sendiri. Aku pakai seujung sendok makan aja. Dan untuk ladakunya ini opsional. Kita pakai sedikit aja seperti ini. Setelah itu langsung aja kita aduk sampai benar-benar tercampur merata ya. Karena di sini ada tambahan air, jadi kita butuh kocokan ekstra ya. Jadi kita kocok terus aja sampai dia benar tercampur merata. Jadi antara air dan telur itu untuk menyatunya memang butuh waktu ya. Jadi kita aduk dulu aja sampai dia benar-benar menyatu teman-teman. Dan sekiranya udah tercampur rata seperti ini, langsung aja kita masukin sayur mayurnya. Caranya mudah sekali ya teman-teman ya. Hanya saja di sini teman-teman pasti banyak yang anti dengan cara seperti ini. Jadi buat teman-teman yang kurang suka dengan cara nanti yang aku buat, itu teman-teman bisa menggunakan daun pisang ya. Atau juga boleh menggunakan cara lain yang dicetak dengan mungkin dari plat besi atau seperti apapun itu. Tapi menurut aku juga, dengan teman-teman yang mungkin sekarang ini pengen mulai usaha dan terbatas dengan alat dan bahan, ini cara yang paling mudah ya teman-teman ya. Lanjut aja, di sini aku siapkan sosis. Ini sosisnya aku buat sendiri, teman-teman bisa lihat di video aku sebelum ini. Dan untuk sosisnya ini langsung aja aku belah dua lagi ya, karena ini kepanjangan. Jadi seperti itu aja ya teman-teman ya. Kita menggunakan alat dan bahan sederhana dulu aja, karena poinnya jajanannya tuh bakalan sama rasanya. Dan juga ini dengan bahan seadanya, dengan alat seadanya maksud aku. Nah, kita bisa buat jajanan yang sama dengan harga yang lebih murah. Nah, kecuali teman-teman nanti udah menghasilkan lebih banyak, bolehlah kita nanti spend, maksudnya tuh kita keluarkan budget untuk mesin ya teman-teman ya. Dan setelah sosisnya kita belah dua seperti ini, di sini aku ada plastik es. Aku pakai plastik es mambu seperti ini aja. Ini kita masukin sosisnya dulu seperti ini, atau nanti juga nggak masalah ya. Jadi nanti kita masukin telurnya dulu, baru masukin sosisnya. Jadi untuk caranya bebas mau pakai yang mana, poinnya tetap sama. Kita mau bikin jajanan yang sama teman-teman. Dan ini setelah masuk seperti ini, langsung aja kita tuang adonan telurnya ya. Untuk adonan telurnya kita masukinnya tuh sebanyak sepanjang sosisnya ya. Jadi kalau panjang sosisnya kurang lebih setengahnya plastik, kita masukin adonan telurnya juga sebanyak itu ya. Karena nanti kalau misalnya nggak rapet, dia posisinya nggak bakalan di tengah teman-teman. Dan untuk sayurnya kita masukinnya menggunakan sendok seperti ini.
Dan ini udah penuh banget ya, sosisnya udah hampir tenggelam seperti ini. Tapi tenang aja, sosisnya masih pas dengan plastiknya. Kalau posisinya masih miring, teman-teman bisa tekan-tekan ya. Nah, teman-teman bisa tekan-tekan aja plastiknya. Dan pastikan lagi jangan sampai ada gelembung udara yang masih keperangkap. Kalau bisa gelembung udaranya dibuang dulu, biar nanti nggak bolong-bolong teman-teman. Dan setelah itu langsung aja kita ikat rapat seperti ini. Setelah itu langsung aja kita lakukan sampai semua adonannya habis. Dan ini hasilnya, teman-teman bisa lihat sendiri, hasilnya banyak banget, teman-teman bisa hitung sendiri. Dan ini langsung aja aku masak. Di sini aku udah siapkan air rebusan dan ini udah mendidih. Sebelum kita masukin, kita goncang-goncang dulu seperti ini ya. Biasanya antara tepung, telur dan airnya masih kurang menyatu, jadi kita satukan dulu seperti ini biar nanti warnanya sama rata. Setelah itu langsung aja kita rebus sampai dia benar-benar mengapung teman-teman. Jadi sampai dia mengapung aja, jangan terlalu lama dan jangan juga terlalu sebentar. Dan ini udah mengapung seperti ini, langsung aja kita matiin kompornya. Aku masak dengan api besar ya. Ini langsung aja kita angkat dan kita dinginkan dulu. Boleh banget disiram dengan air dingin biar dia nggak gampang susut ya. Setelah adonannya dingin seperti ini, langsung aja kita potong-potong. Di sini langsung aja aku buka dari plastiknya. Di sini aku menggunakan gunting aja karena cara paling mudah kita menggunakan gunting seperti ini. Menggunakan pisau kalau bisa pisaunya yang tajam, kalau nggak tajam dia bakalan remuk, hancur teman-teman. Karena ini adonan telur. Dan ini langsung aja aku belah-belah dari plastiknya seperti ini ya. Setelah itu langsung aja kita potong jadi 3 bagian ya. Satu bungkus plastik es mambu bisa menghasilkan 2 tusuk sate si sos telur ya. Ini aku ngomongnya sosis telur, jadi aku ngomongnya sos telur. Dan ini langsung aja aku copot-copot dulu aja biar teman-teman bisa lihat sendiri. Biar teman-teman juga tahu untuk hasilnya jadi berapa, karena biar jadi acuan juga buat teman-teman yang mau jualan. Dan setelah kita potong-potong seperti ini, langsung aja kita siapkan tusuk sate ya. Dan setelah itu langsung aja kita tusuk-tusukin si sos telurnya. Untuk satu buat tusuk sate kita isi 3 bagian aja seperti ini. Seperti yang aku sampaikan sebelumnya, satu bungkus es mambu akan menghasilkan 6 buah seperti ini. Beda hal kalau teman-teman pakai sosisnya itu mungkin yang lebih kecil atau yang lebih pendek. Biasanya mungkin dapatnya cuma 5, nggak dapat jadi 6. Tapi kita coba dulu aja dapat hasilnya berapa, teman-teman nanti bisa juga lihat berapa hasilnya. Ini kita tusuk-tusuk dulu aja ya. Dan ini dia hasilnya setelah aku buat semuanya. Hasilnya banyak banget teman-teman, hasilnya cantik sekali. Wow, ngelihatnya aja udah seneng banget teman-teman, apalagi makannya ya. Tanpa berlama-lama langsung aja kita masak ya. Di sini aku siapkan minyak goreng, aku panasin dulu dan di situ akan ada ganjalannya. Ini aku ganjel biar si tusuk satenya nggak gampang gosong ya. Nih aku pakai ganjalan, pakai bambu yang lebih tebel. Ini aku pakai yang tusuk sempol. Dan langsung aja aku masak sampai dia benar-benar matang teman-teman. Jadi untuk tingkat kematangannya teman-teman bisa sesuaikan sendiri. Mau tingkatnya lebih crispy, lebih garing, atau mungkin pengennya kenyal-kenyal aja, itu bebas. Dan ini aku langsung aja masak sampai dia benar-benar kuning kemasan aja. Dan jangan lupa sambil dibolak-balik biar matangnya merata ya. Dan ini menurut aku udah mateng ya teman-teman ya. Ini langsung aja aku angkat dan aku tiriskan. Dan di sini aku nggak mau goreng sos telur semuanya ya. Aku goreng secukupnya aja. Untuk sisanya langsung aja aku masukin ke dalam kulkas ya. Jadi ini nggak bertahan lama dan nggak bisa di frozen food juga karena ini adonan telur. Kemungkinan besar 2-3 harian masih oke untuk rasanya. Setidaknya nggak repot-repot amat kalau kita mau jualan seperti ini ya. Minimal dia masih bisa disimpan, jadi nggak gampang basi. Dan untuk cara penyajiannya gampang banget, teman-teman bisa menggunakan saus dan juga mayones. Tapi kalau nggak ada pun juga nggak masalah karena di sini telurnya udah ada rasa dan sosisnya juga ada rasa. Dan dimakan begini aja udah enak, apalagi kalau kita tambahkan saus dan mayones. Dan teman-teman bisa lihat sendiri hasilnya cantik banget teman-teman. Dan ini tanpa berlama-lama langsung aja aku kasih saus dulu dan ini langsung aja aku makan. Ini sausnya aku pakai saus Del Monte aja seperti ini, boleh menggunakan saus apa aja. Dan ini tanpa berlama-lama langsung aja aku cobain. Bismillahirrahmanirrahim.
Kan bener kan teman-teman? Ini masih sostel teman-teman. Ini sosis telur juga teman-teman. Walaupun menggunakan alat dan bahan seadanya, tetap hasilnya bakalan sama seperti ini. Oke, cukup sekian video kali ini. See you ya di next video. Thank you.